Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang komunikasi untuk penunjangan mata kuliah perilaku organisasi. Kelompok 8 sendiri terdiri dari anggota pertama dari saya sendiri, Rahmadini Salsabila, NIM 1904228. Yang kedua ada Dila Rahayu dengan NIM 1904251. Yang ketiga ada Dinda Permata Bunda dengan NIM 1904252. Yang keempat ada Eki Aditya Putra dengan NIM 1904253. Dan yang terakhir ada Elma Trifayona dengan NIM 1904254. Setelah di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi komunikasi. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yaitu communis yang artinya sama. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianggap secara sama. Sama di sini memiliki pengertian sama makna. Dengan begitu, komunikasi paling tidak harus memiliki kandungan kesamaan makna antara kedua belah pihak yang terlibat. Wilbur Scrum menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi atau sharing proses. Scrum menguraikan, komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti umum atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan dengan seseorang, yaitu berusaha berbagi informasi, ide, atau sikap. Ada beberapa menurut para ahli definisi tentang komunikasi. Yang pertama dari Shannon dan Weaver, berpendapat komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tapi juga dalam bentuk ekspresi muka, lukisan, dan teknologi. Yang kedua, menurut David Caberlo, berpendapat komunikasi sebagai instrumen interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan di dalam masyarakat. Yang ketiga dari Harlor de Laswell, berpendapat komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa. Selanjutnya, materi yang kedua, fungsi komunikasi. Ada beberapa fungsi komunikasi yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, dan fakta yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan, dan orang lain dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua ada fungsi sosialisasi, yaitu penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan berpengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang aktif. Yang ketiga, fungsi motivasi, yakni menjelaskan tujuan setiap masyarakat, jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya. Yang keempat ada forum diskusi, yaitu menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Yang kelima, fungsi pendidikan, yakni pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, dan pendidikan keterampilan. Yang keenam, memajukan kebudayaan, yaitu penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu. Yang ketujuh, hiburan, berupa penyebar luasan sinyal, simbol, dan image dari drama, tari, kesenian, kesusastraan, musik, olahraga, dan lain-lain. Yang kedelapan, integrasi berupa upaya penyediaan bagi suatu bangsa, kelompok, dan individu untuk mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka saling mengenal dan mengerti, menghargai kondisi. Beberapa menurut para ahli tentang fungsi komunikasi. Yang pertama, menurut Thomas M. Seidel, kita berkomunikasi terutama untuk menyampaikan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang lain di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang kita inginkan. Yang kedua, menurut Judy Siverson dan Paul N. Nelson, komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri, yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain, dan menciptakan ambisi pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.
Baiklah, saya Dila Rahayu akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya terkait dengan proses komunikasi. Pada hakikatnya, komunikasi merupakan penyampaian pesan komunikator kepada komunikan. Nah, proses komunikasi dikategorikan ke dalam dua perspektif. Pertama, proses komunikasi dalam perspektif psikologis. Proses ini terjadi kepada komunikator dan juga komunikan. Ketika terjadi proses komunikasi, penyampaian penerimaan pesan oleh dan dari komunikator kepada komunikan, maka di antara mereka lah terjadi proses komunikasi tersebut. Pesan yang disampaikan terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan dan juga lambang. Konkretnya, isi pesan berarti pikiran atau perasaan, sedangkan lambang adalah bahasa. Yang kedua adalah proses komunikasi dalam perspektif mekanistis. Proses ini berlangsung ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan secara lisan ataupun tulisan. Nah, proses ini diklasifikasikan juga menjadi dua, yaitu proses komunikasi secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah penyampaian pesan dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media atau saluran. Ada dua jenis lambang ini, yaitu verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu berupa bahasa, baik itu lisan ataupun tulisan, sedangkan non-verbal bukan berupa bahasa, melainkan seperti gerakan, gestur, dan tanda-tanda lainnya. Yang kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder. Proses ini merupakan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana untuk menyampaikan pesannya. Contohnya menggunakan surat atau seperti surat kabar, radio, dan juga televisi. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya terkait dengan sumber-sumber distorsi. Dalam pelaksanaan strategi komunikasi, seringkali organisasi menghadapi hambatan dalam proses implementasi strategi tersebut. Hambatan ini seringkali disebut oleh para ahli dengan distorsi. Adapun yang menjadi penyebab dari distorsi dalam komunikasi sehingga komunikasi menjadi tidak efektif ini adalah status effect, semantic problems, perceptual distortion, cultural difference, physical distraction, poor choice of communication channel, and no feedback. Selain hal itu, yang menjadi faktor pesan dan cara penyampaian pesan juga mempengaruhi jalannya komunikasi dalam organisasi. Keterbatasan informasi yang disampaikan pimpinan serta tidak adanya tanggapan atau feedback dari karyawan. Karena hal tersebut dapat menjadi hambatan komunikasi ke bawah dari atasan kepada bawahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat meminimalisirkan terjadinya distorsi dalam organisasi ini, yakni yang pertama, dengan menetapkan saluran komunikasi yang tepat untuk digunakan oleh pemimpin dan juga manajemen kepada seluruh anggota dalam menyampaikan informasi atau pesan yang diharapkan. Kemudian, menciptakan prosedur untuk mengimbangi distorsi dengan pemimpin sehingga dapat mengenal informasi asli lebih dekat. Selanjutnya, menghilangkan perantara antara pembuat keputusan dengan pemberi informasi dengan memelihara struktur organisasi yang mendatar atau dengan berbagai macam strategi untuk mengurangi jumlah mata rantai jaringan komunikasi sehingga akan mengurangi distorsi komunikasi tersebut. Selanjutnya, mengembangkan pembuktian gangguan pesan untuk mengurangi gangguan dalam menciptakan sistem pesan yang tidak boleh mengubah arti pesan. Materi kelima yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi terjadi secara satu arah, dua arah, dan transaksional. Pada proses komunikasi satu arah, komunikator tetap berperan sebagai komunikator dan komunikan tetap berperan sebagai komunikan. Sedangkan pada proses komunikasi dua arah, komunikan dan komunikator dapat bergantian peran karena adanya konsep umpan balik. Dalam komunikasi, komunikator maupun komunikan dipaksa untuk melakukan media komunikasi yang ada untuk melakukan komunikasi yang efektif. Pengiriman pesan melalui media udara tersalurkan melalui panca indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau. Penerima pesan dari komunikator biasanya disebut sebagai komunikan. Komunikan yang menerima pesan dari komunikator
akan menginterpretasikan peran dan memberikan umpan balik kembali kepada komunikator. Penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi adalah pihak yang melakukan proses interpretasi simbol, tanda, maupun lambang yang terbentuk oleh pesan yang disampaikan. Karena hal yang dapat mengingatkan atau menurunkan aktivitas komunikasi yaitu komunikator, kekuatan media yang digunakan, kekuatan penerima, dan kualitas pesan yang disampaikan. Gangguan di dalam sebuah proses komunikasi dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Gagasan tersebut dapat menyebabkan salah paham dan salah interpretasi atau bahkan pesan tidak diterima oleh komunikan. Teori keenam yaitu formal dan informal network. Teori jaringan menekankan bahwa jaringan merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok yang menciptakan mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi yang ditentukan oleh aturan-aturan organisasi dan mendasari jaringan formal. Sebaliknya, jaringan yang berkembang dalam saluran-saluran informal yang dibangun bukan oleh regulasi formal organisasi, tetapi oleh kontrak reguler sehari-hari antar anggotanya. Jaringan atau network secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hubungan atau relationship antara aktor-aktor sosial. Jaringan komunikasi adalah gambaran how talk to whom, siapa yang berbicara kepada siapa dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi interpersonal di mana terdapat pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu. Yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu seperti sebuah komunitas, organisasi, ataupun perusahaan. Aktor atau node tidak selalu berupa individu atau orang. Aktor juga bisa berupa organisasi, negara, institusi, perusahaan, dan sebagainya. Sementara link atau edge merupakan relasi antara aktor. Link dilambangkan dalam satu garis yang berhubungan antara aktor satu dengan yang lain. Adanya garis antara aktor menunjukkan adanya relasi. Sebaliknya, jika antara aktor tidak ada garis, artinya tidak ada relasi. Sebuah jaringan selain terdiri atas aktor-aktor atau node dan link atau edge juga mempunyai beberapa elemen lain seperti komponen, kulit, hook, point, dan financial. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan non-verbal. Pesan-pesan non-verbal adalah pesan yang digunakan untuk menyampaikan peristiwa komunikasi di luar kata dan tulisan. Komunikasi non-verbal sendiri dapat pula diartikan sebagai pesan yang dikirimkan oleh tubuh. Komunikasi non-verbal merupakan proses menentukan dan transmisi pesan yang tidak menggunakan kata-kata lisan, melainkan lebih menggunakan gerak tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, sentuhan, dan kedekatan jarak. Sarana komunikasi non-verbal dapat memudahkan manusia untuk mengekspresikan pesannya melalui intonasi, raut wajah, atau kecepatan berbicara. Bentuk komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang memiliki sifat kurang terstruktur, sehingga sulit untuk dipelajari. Apalagi perbedaan daerah, pendidikan, ruang lingkup sosial akan mempunyai latar belakang yang berbeda, bisa menyebabkan penafsiran atas sesuatu yang tidak sama pula, sehingga pemahaman akan komunikasi non-verbal tetaplah merupakan suatu kondisi yang harus dipelajari. Pentingnya komunikasi non-verbal antara lain yaitu penyampaian. Yang pertama yaitu penyampaian pesan yang didasarkan akan perasaan dan emosi akan sangat kelihatan alami. Yang kedua yaitu dengan memperhatikan isyarat non-verbal, seseorang dapat mendeteksi atau menegaskan kejujuran pembicara. Yang ketiga yaitu bersifat efisien. Ada pula yaitu macam-macam komunikasi non-verbal. Yang pertama yaitu isyarat, yang kedua ada simbol, yang ketiga warna, yang keempat gestur, yang kelima mimik muka, dan yang terakhir ada intonasi suara. Komunikasi non-verbal sendiri mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur suara percakapan. Yang
ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberikan sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang kelima yaitu mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir yaitu mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya mengajari suatu permainan olahraga tertentu, antara lain memperagakan cara berenang yang baik, memperagakan bagaimana mengainkan raket bulu tangkis atau tenis, dan lain-lain. Jadi selanjutnya itu ada hambatan komunikasi. Ada beberapa faktor penghambat dalam proses komunikasi, antara lain yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan dikarenakan munculnya keraguan-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasanya dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima. Yang kedua yaitu masalah media sebagai alat dalam proses penyampaian pesan. Yang ketiga yaitu masalah dalam menerima pesan dapat terdeteksi seperti persaingan antara penglihatan dengan pendengaran atau suara. Yang terakhir yaitu masalah dalam menafsirkan pesan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, penafsiran makna, perbedaan reaksi emosional, dan lain sebagainya. Ada pula beberapa hambatan lainnya seperti hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hambatan semantik. Faktor semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator yang digunakan sebagai alat menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan. Yang ketiga yaitu hambatan psikologis. Disebut sebagai hambatan psikologis karena hambatan-hambatan tersebut merupakan unsur-unsur kegiatan psikis manusia. Hambatan psikologis di buku Effendi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan atau interest, akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati pesan. Yang kedua yaitu prasangka, berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok yang lain, dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Yang ketiga yaitu stereotip, yaitu gambaran atau tanggapan mengenai sifat atau watak bersifat negatif. Dan yang terakhir yaitu ada motivasi, merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembahasan kelompok kami tentang Key Communication Skill. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sedangkan menurut Chaplin, berpendapat bahwa skill ataupun keterampilan ialah sebuah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik secara lancar maupun secara tepat. Asal dari istilah komunikasi yaitu dari bahasa Latin, communico, di mana berarti membagi. Maksudnya adalah membagi gagasan ide ataupun pikiran. Sementara makna lain dalam bahasa Inggris berasal dari kata communication dari bahasa Belanda, communicate, bahasa Latin communicatio, yang berasal dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini artinya sama maknanya. Komunikasi akan berlangsung secara baik apabila ada keseragaman dari segi makna baik dari komunikator maupun dari komunikan. Artinya, antara pemberi dan penerima pesan memberi makna yang relatif sama terhadap tanda-tanda yang digunakan sebagai pesan dalam komunikasi. Aspek-aspek keterampilan komunikasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, keterampilan berbicara mencakup keterampilan berkomunikasi di depan umum, keterampilan menggunakan teknik komunikasi informasi secara jelas melalui gaya komunikasi yang tidak menampakkan kesan menghakimi lawan bicara, merupakan penggunaan gaya komunikasi dengan menghindari beberapa kesan, mengakibatkan si pembicara cenderung menghakimi lawan bicara dan menempatkannya dalam posisi defensif. Apabila individu bertindak secara tegas, maka tindakan itu diarahkan demi kepentingan diri yang terbaik, mengekspresikan pandangan secara terbuka, memperjuangkan hak yang benar, konsistensi agar perilaku yang salah harus dibenahi, dan ada penolakan dalam pemaksaan dan manipulasi dengan menggunakan tata bahasa yang tepat. Keterampilan dalam komunikasi secara nonverbal adalah keterampilan komunikasi melalui ekspresi wajah, sentuhan, mata, gerak, dan sikap diam. Keterampilan komunikasi dengan ekspresi wajah seperti tersenyum, murung, terlihat kebingungan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan komunikasi, yang pertama latar belakang kebudayaan, di mana suatu pesan akan terwujud dari pola pikir seseorang melalui sesuatu yang sering dilakukan. Yang kedua, adanya ikatan kelompok atau grup. Maksudnya adalah nilai-nilai yang dianut suatu kelompok sangat memberikan pengaruh besar terhadap keterampilan komunikasi seorang individu. Yang ketiga, yaitu inteligensi. Artinya, semakin cerdas seorang individu, maka semakin cepat pula individu tersebut menguasai keterampilan komunikasi. Yang keempat, yaitu hubungan keluarga. Dijelaskan bahwa hubungan keluarga yang dekat dan hangat akan lebih mempercepat keterampilan komunikasi pada anak daripada hubungan keluarga yang tidak akrab. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak, diantaranya yaitu konsistensi dalam mendidik anak, sikap orang tua dalam keluarganya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembahasan yaitu tentang group decision making, group versus individual, groupthink, dan group shift. Dalam kelompok, terjadi komunikasi di antara individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok salah satunya digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif dari berbagai alternatif yang ada. Mengambil keputusan memerlukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dan menentukan keuntungan dan kerugian dari setiap informasi atau alternatif tersebut. Hadirnya pemimpin yang ditunjuk atau ditugaskan dalam kelompok dapat meningkatkan shared meaning atau kesamaan makna melalui sarana komunikasi yang mempengaruhi secara kognitif dan afektif. Dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi di dalam kelompok, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari kepemimpinan kelompok, kelompok itu sendiri atau groupthink, maupun dari dalam diri individu-individunya, pengetahuan tacit. Yang pertama yaitu berasal dari kepemimpinan itu sendiri. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memfungsikan sikapnya yang akan membantu kelompoknya secara efektif. Perilaku kepemimpinan dilihat dalam kelompok berbasis pemecahan masalah, di mana pemimpin mengusahakan untuk mencapai tujuan kelompok dengan menganalisa situasi internal dan eksternal dan memilih dan menjalankan pilihannya untuk menjamin keefektifan kelompoknya. Yang kedua yaitu istilah groupthink. Groupthink digunakan untuk menunjukkan suatu gaya berpikir sekelompok orang yang sifatnya kohesif atau terpadu. Kelompok-kelompok yang kohesif ini sering gagal untuk mempertimbangkan alternatif atau tindakan mereka. Groupthink menunjukkan bahwa kelompok-kelompok cenderung membuat keputusan yang bersifat dini, dan beberapa di antaranya memiliki konsekuensi yang jangka panjang dan tragis. Gejala-gejala groupthink bisa dikatakan terjadi pada setiap kelompok. Groupthink dilihat sebagai sesuatu yang memberikan dampak yang negatif terhadap kelompoknya. Namun, groupthink juga dapat terjadi dalam situasi yang positif. Kekompakan kelompok dan keyakinan tinggi dalam menjaga keutuhan tidak menimbulkan hilal yang negatif. Selanjutnya yaitu tentang pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang sulit diformulasikan, sangat personal, mengakar, dan terakumulasi dalam pemikiran individu melalui proses pengalaman. Pengetahuan tacit sebagai cara mengerjakan sesuatu dan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan, atau disebut sebagai keahlian, kemahiran, dan keterampilan yang tercermin dalam nilai, komitmen, motivasi, sikap, dan perilaku individu dalam menyelesaikan tugas. Sekian dari pembahasan materi yang disampaikan oleh kelompok 8. Kalau ada salah dan janggalnya, kami dari kelompok 8 meminta maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.